Halo, assalamualaikum. Apa kabar, saudara semuanya? Apa kabar, Taurus? Ketemu lagi nih sama Taurus. Oke, kita lanjutin untuk readingan sebelumnya ya, Lur ya. Ini energi dalam waktu dekat, energi dalam minggu ini. Kita akan lanjutin lagi. Ada clue apa sih? Ada petunjuk apa sih untuk Taurus di sini? Saya juga penasaran sih. Ada energi apa? Disimak aja, ambil sisi positifnya ya. Taurus. Oke, untuk teman-teman, mungkin ada yang belum nonton readingan sebelumnya, itu bisa kamu cek di beranda channel ini. Ya, untuk readingan sebelumnya itu lebih rinci lagi, lebih kompleks. Ya, kalau ini lebih kepada narik energi petunjuk yang kemungkinan bisa saja terjadi dalam waktu dekat gitu. Oh ya, gimana Lur cuaca di daerahmu Lur? Panas, dingin, hujan atau apa? Soalnya di daerahku lagi cukup panas cuacanya. Ini jam 2 malam aja hangat banget rasanya, hangat. Tuh, karena saya reading di jam 2 malam nih. Karena kalau nge-reading malam tuh enak, bisa fokus, bisa anteng. Energinya tuh kerasa banget. Oh iya, gimana puasanya? Lancar ya? Semoga teman-teman semua puasanya lancar, ibadahnya lancar, dan semoga bisa selalu sabar. Gitu. Waduh, tenang kan? Dih. Taurus, walah. Oke, saya langsung kerasa something, kerasa sesuatu hal. Ada energi masa lalu. Energi yang sudah lalu ya. Ini ya mungkin beberapa waktu lalu, ini tentang seseorang yang merasa rindu berat denganmu Taurus gitu. Ya, seseorang ini ya mungkin bisa tentang mantan kamu di sini. Kalau yang kurasakan dia sedang memikirkanmu gitu. Ya, mungkin mantanmu ini pada akhirnya tahu gimana sifat pasangan dia saat ini gitu loh. Gitu. Saya merasakan dia ini maksudnya gini. Saya merasakan ya. Dia itu berpikir ternyata kamu tuh jauh lebih baik daripada dia, atau dia itu ya pasangan dari seseorang yang saya bahas ini gitu loh ya. Kayak gitu. Ini ada energi tentang mantan. Nih baru menit pertama udah ketangkep energi mantan. Tapi yaudahlah ya. Doakan aja yang baik sih untuk dia ya. Semoga dia bisa tenang dengan hatinya, dengan perasaannya. Karena lagi ombang-ambing dia mah gitu. Karena situasi dari mantan kamu ini, ya dia lagi broken ya, lagi bermasalah sama pasangannya, dan dia terkejut ternyata sifat pasangan dia itu seperti gitu ya. Dia sedang tersakiti oleh pasangan dia sendiri, dan situasi itu membuat dia ingat denganmu gitu loh gambarannya Lur. Oke, tapi situasi ini bisa vice versa ya. Mungkin Taurusnya sendiri ada yang seperti itu. Ya, karena ini sifatnya general ya readingan ini kayak gitu. Oke, Taurus, saya belak-belakan di bulan ini kerasa enak rezeki kamu, banyak kelancaran juga yang dirasakan oleh Taurusnya ya. Ya, sampai akhir bulan ini juga energi kamu banyak sisi positifnya sih kalau yang kurasakan ya. Ada kelancaran, ada kemudahan gitu, dan Taurus ini seperti apa ya, kayak dilindungin semesta gitu loh. Jadi ya kerasa enak aja sih. Yang penting kamu tetap harus semangat loh ya, karena semangat itu sangat penting. Karena ketika manusia bisa semangat, ya memberikan semangat oleh dirinya sendiri, menyemangati dirinya sendiri, itu energi yang akan hadir juga itu bisa lebih positif gitu loh. Nah, jadi untuk teman-teman di sini ya kalau kita mau bahas masalah rezeki ya kamu tuh tadi sih kuncinya semangat ya.
Ya walaupun ada yang mungkin sebagian di antara kamu kayak terserang mood ya, moodnya lagi kurang bagus di sini. Jadi kerja juga rasanya kayak kurang semangat gitu, kerasa kayak males. Ya, yang ya semoga sih kamu bisa mengendalikan perasaan itu dan kamu bisa lebih semangat lagi. Yang jelas kalau kamu bisa semangat dan positive thinking di sini, bisa berpikir positif, ya ini jalan rezeki kamu enak banget kok, kerasa gitu loh. Ya, kayak gitu. Dan juga siapa nih di antara teman-teman yang mungkin baru dapat rezeki yang tak terduga. Ya semoga rezeki kamu bisa berkah ya, amin ya robbal alamin, kayak gitu. Oke, selanjutkan kembali di sini. Em, ada nggak di antara kamu yang mungkin lagi kecewa dengan seseorang di sini gitu loh? Cuman gini ya, Taurus ini kedepannya tuh lebih kayak slow gitu sih. Ya, apa ya? Saya merasakan energi Taurusnya jauh lebih baik sih. Itu ya walaupun di dalam hatinya memang ada rasa kecewa, ya. Tapi kekecewaan yang dirasakan si Taurusnya ini kayak, ah yaudahlah gitu, ya. Jadi apa ya? Taurus ini kedepannya kayak los aja sih gitu. Hmm. Cuman yang jadi lucunya, Taurus ini lagi dalam posisi yang loss. Artinya loss nih, ah ya udahlah gitu, lebih kepada ah gitulah. Misalkan ada orang yang notabene ngerasanin ya, ngerti kan bahasa ngerasanin lur. Misalnya lagi ya nek sing ngerasani dirimu gitu loh. Ada yang ngerasanin dirimu itu ya udah kayak dicuekin aja gitu. Dan Taurus ini lebih cuek banget. Cueknya Taurus ini bukan karena nggak peduli ya, karena sepertinya sudah kayak kebal aja sih dengan orang-orang di sekitarnya gitu loh. Dan energi Taurus ini aura kamu kerasa banget ya, terutama nih aura daya tarik. Karena gini, mengenai aura daya tarik, ya aura lah, aura itu sebenarnya kan energi dalam tubuh kita ya. Energi secara jasad dan batiniah gitu loh. Maksudnya aura itu um, energi dari batin kamu yang diresap oleh ataupun direspon oleh jasad kamu ya, dan itu bisa dirasakan oleh orang di sekitar kamu. Nah, mengenai aura daya tarik itu semua orang punya, tapi bisa on off. Itu biasanya kalau aura positif dan tidaknya sebenarnya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Contoh nih lagi banyak pikiran, perasaannya lagi kacau ya, lagi sakit hati, itu positif aura akan drop. Nah, kalau auranya itu drop, ya itu akan dirasakan oleh orang-orang sekitar gitu loh. Ya gitu. Karena manusia itu sebenarnya nggak bisa menutup-nutupi gitu loh. Tetap kelihatan kok. Orang lagi bermasalah itu kan ya sebenarnya memancarkan auranya kepada orang di sekitar sehingga ditangkap oleh orang-orang sekitarnya. Oh ini lagi bermasalah nih orang gitu loh. Sebenarnya kayak gitu. Nah, yang tadi saya katakan kenapa ini lucu karena gini. Ketika Taurusnya ini los, cuek ya, si Taurusnya fokus sama diri sendiri gitu, kayak nggak ngurusin orang lagi. Lo mau ngoceh kek, lo mau ngerasanin kek, mau ngapain, I don't care gitu loh. Nah, situasi ini membuat orang-orang yang punya sifat manipulatif, orang yang toksik, itu menjadi kacau. Mereka kacau di sini, gitu. Mereka kacau dengan sikap diam dan tenangmu. Ya sebenarnya itu loh caranya, itu loh kunci untuk ngadepin ya atau menghindari atau pergi dari orang toksik dan juga manipulatif. Diam dan tenang, gitu. Misalkan nih eh teman kamu ya, entah teman apa ya, teman kerja kayak apa, teman apapun itulah, atau mungkin saudara atau siapapun itu, misalkan nih dia itu sifatnya emosional gitu, sifatnya irian gitu ya, dia sering ngoceh-ngoceh nggak jelas bla bla bla, dia iri terus sama kamu, kamu diam nggak usah direspon, udah dia akan cuapek itu, dia akan berpikir dengan sendirinya gitu loh. Makanya ilmu diam itu sangat sangat mahal,
Saya sendiri belajar menerapkan itu loh, nggak gampang. Diam itu bukan berarti tidak berbicara, enggak. Satu ya, sifat diam itu, ini tak kasih kunci ya. Pikiran, ya, yang biasanya pikiran tuh suka ngedumel, gitu, suka ngoceh, ya, yang suka rame itu diredam. Kemudian perasaan nih, yang suka suuzon, yang suka prasangka buruk, gitu, yang overthinking itu diredam, gitu. Itu cara. Tapi itu tadi semua butuh proses untuk mempraktekkan itu. Dan kamu menghadapi orang toksik, manipulatif, diam, udah diam dan tenang. Ini kondisi dia saat ini, orang yang manipulatif ya, dan orang toksik itu dia kayak kebingungan gitu loh. Dia malah emosi sendiri di sini, gitu. Kamu cuekin, kamu diemin dan nggak kamu respon, udah dia makin panas tuh, dia makin kacau. Ujung-ujungnya apa, orang itu berpura-pura baiklah denganmu gitu agar kamu masuk ke drama mereka lagi, kayak gitu. Cuman yang saya rasakan di sini ada energi alami dari Taurus itu sendiri ya. Ya, energi kamu jujur enak sih ya. Bahkan ini menarik energi orang-orang baik, atau ya lebih kepada lingkungan-lingkungan yang cenderung positif sebenarnya. Karena di sini saya rasakan banyak di antara Taurus punya teman yang ada aja sih, teman-teman yang asik gitu loh untuk si Taurus sendiri gitu. Dan ya banyak kelancaran sih. Untuk memperkuat energi ini ya itu tadi sih saranku ya. Kamu dalamin juga ibadah kamu tekunin ibadahnya ya biar energi ini terus berjalan dengan baik sih. Kayak gitu ya. Senyum dong, ya energinya lagi enak. Walah kan, ya ampun, saya suka kalau kayak gini nih. Ya sorry loh ya di sini itu mungkin untuk yang baru-baru hadir, kalau pas di reading terus banyak energi negatifnya tuh positif, nasihatku seampun-ampun banyaknya itu. Mungkin bosen ya dengerin nasihatnya kayak gitu. Gimana sebenarnya ketika saya banyak memberikan nasihat itu artinya energi kamu nggak banyak energi negatif di situ. Kedepannya banyak situasi yang nggak baik, makanya saya kasih nasihat, saran agar kamu bisa menghindari gitu loh. Sebenarnya poinnya ke situ. Cuman ya terkadang orang gagal paham sih. Cuman ya terserah sih mau memahami atau tidak ya. Saya mau berusaha apa adanya. Nah gitu. Lanjut. Taurus, secara pikiran, secara perasaan ini jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya mengenai sifat-sifat ya wis normalnya orang lah, namanya orang ya pasti tetap akan emosi, ya tetap punya sifat negatif tuh tetap ada. Cuman energi kamu di sini nggak over banget gitu loh, standar ya, standar enak. Oke, dan juga di sini ya di bulan ini ya ada kabar nih. Ada kabar, ya mungkin ada sebagian di antara kamu akan jadian di bulan ini, ya, yang lagi PDKT nih, cie. Ada juga yang akan dikenalkan dengan keluarganya. Ntar tak minum dulu ya. Oke. Oke, sorry ya kalau audionya kurang bagus. Ya karena ya, channel ini kayak gini sih, nggak pernah diedit. Wis opo anane sih. Kabar tentang family atau keluarga ya. Ya itu tadi sih. Ya semoga sih ini bisa berjalan dengan baik ya. Ini antara akan dikenalkan dengan keluarga, kalau nggak si doi mau main ke rumah kamu gitu loh, atau kamu diajak main ke rumahnya, kayak gitu. Ya jelas sih mau dikenalin sih gitu. Kalau memang nanti situasinya seperti itu, bisa jadi si doi ini kemungkinan dia mau serius sama kamu gitu loh. Arti serius itu ya mau melangkah lebih jauh lah sama hubungan kamu gitu loh, hubungan ini atau kedekatan ini gitu loh ya. Oke, semoga bisa lancar semuanya, amin. Dan untuk teman-teman di sini yang mungkin
punya planning mau lamaran ya. Gini sih, lamaran ini yang saya maksud ini, ya ini di sini ada energi lamaran sih ya. Cuman saya nggak tahu ya ini kalau untuk yang muslim mungkin ya ada sih. Ya nanti dirasakan sendiri ya. Saya hanya bisa menyampaikan clue aja, di sini ada energi lamaran di sini. Kayak gitu. Energi lamaran, ya lamaran itu kan terkadang ada yang apa? Secara langsung ya misalkan dari si doi itu tiba-tiba ngasih cincin ke kamu, mau nggak nikah sama aku gitu lah. Ataupun mungkin ada keluarga si doi nanti akan datang ke tempatmu mau serius ya menentukan tanggal pernikahan gitu. Amin. Oke, semoga lancar aja ya. Amin ya gitu. Lanjut lagi di sini untuk Taurus. Ada clue lagi di sini ya. Karena gini ya, sebaik-baiknya energi tetap pasti ada yang nggak baiknya, harus kusampaikan gitu loh. Ya itulah yang disebut kesempurnaan. Kesempurnaan itu artinya sesuatu yang tidak baik dan baik menjadi satu. Dan kita jalanin. Itu disebut kesempurnaan. Karena kebanyakan orang berpikir sempurna adalah sesuatu yang tidak ada kesalahan, tidak ada hal buruknya. Ya nggak mungkin lah, itu bukan sempurna namanya. Nah, lanjut lagi di sini sesuatu yang negatif ini yaitu mengenai sifat dari orang terdekat. Kayak gitu. Satu ya, tak kasih clue. Hati-hati dengan janji palsu. Hati-hati. Ini bukan hanya ini mengenai janji-janji palsu ini dalam hal apapun loh ya. Dalam kehidupan kamu lah yang jelas. Maksudnya di sini tidak terpusat oleh asmara doang, enggak. Ini luas. Ya bisa tentang kerjaan, keluarga, asmara, atau mungkin relationship kamu, ya. Gitu. Circle kamu gitu. Hati-hati dengan ini. Ya kamu renungin sendiri sih. Makanya saya sampaikan clue ini, semoga teman-teman semuanya bisa hati-hati nih gitu loh. Ya, paham ya? Nah, contohnya nih, contoh sederhana lah. Misalkan ada orang mau beli properti kamu nih gitu. Ya usahakan apa ya? Sorry, saya ke distract. Sorry, sebentar. Ini kalau udah masuk ke energi negatif nih, ya gini sih rasanya ya. Oke, selanjutnya lagi. Jadi yang jelas di sini apapun nantinya mengenai kerjasama atau masalah clue yang saya kasih tadi, yang jelas di situ harus deal dan jelas dan tertulis gitu. Ya, kemudian misalkan contohnya lagi ada temen atau siapapun itulah misalkan mau minjem duitmu dengan nominal yang nggak sedikit, ya minimal kamu buat perjanjian lah di atas materai atau apa gitu loh. Jangan cuman percaya pakai omongan doang. Ya sampai sejauh ini masih ada sih orang-orang kayak gitu. Tapi kembali ke diri masing-masing lagi gitu. Terkadang ya gitulah namanya manusia, kepala sama hitam, cuman kalau udah ketemu duit beda. Beda bener gitu. Ya ini hanya sekedar saran loh ya. Setidaknya ya adalah tertulisnya atau perjanjian lah atau apa gitu loh, agar sewaktu-waktu kalau ngeleset ya, karena ya belajar dari pengalaman aja sih. Mungkin di antara kamu ada yang punya pengalaman pahit mengenai hal tersebut kayak gitu. Jadi mengenai energi tentang kekecewaan ini luas banget ya, kamu renungin, kamu luasin sendiri nanti pengertiannya. Saya hanya kasih clue doang. Lanjut mengenai sifat di sini ya. Tapi ya gimana ya, si Taurusnya ini kayak los aja sih nantinya ya. Mengenai sifat seseorang atau orang terdekatmu lah, yang ada sih orang-orang ini yang mencoba untuk menggoncang batin kamu ya. Ya dari ada sih perilaku dari orang sekitar kamu itu yang notabene membuat perasaanmu nggak nyaman di sini gitu. Cuman gimana ya? Karena si Taurusnya ini energinya cenderung stabil, ya namanya sakit hati itu ada lah, cuman nggak parah banget lah, sewajarnya orang gitu aja sih. Kecewa kalau masalah perasaan ya,
Itu ada energi kecewa tuh memang kerasa, cuman ya kayak udahlah gitu. Kayak gitu. Yang parahnya nih ya orang-orang yang notabene toksik itu tadi sih. Jujur ya, saya kalau ketarik energi tuh saya mau ketawa aja gitu loh. Karena ya mereka emosi dengan sendirinya karena ngelihat kamu di sini gitu. Dan orang-orang yang notabene mungkin dulu ngerendahin kamu lah, yang bla 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 gitu. Sekarang mereka terdiam dengan perubahan dari si Taurus sendiri sih. Nggak tahu ya, saya ngerasakan banyak di antara Taurus ini yang mengalami perubahan ya, perubahan dalam banyak hal sih, gitu. Ya ada yang dalam dirinya banyak perubahan yang cenderung lebih tenang, nggak kayak dulu atau sebelum-sebelumnya yang emosinya dar dedor ya mungkin masih ada yang kayak gitu. Cuman di sini karena ini sifatnya general, yang saya tangkap energinya cenderung lebih anteng sih kalau si Taurusnya kayak gitu. Nah, dan juga di minggu ini ada yang mau deket sama kamu gitu. Untuk yang single menang milih deh kayaknya ya. Aduh, ada juga yang dihadapkan oleh dua apa tiga pilihan di sini. Dua apa tiga pilihan gitu. Dan tiga-tiganya ini notabene ya naksir lah bahasanya ya. Naksir atau mau pengen deket sama kamunya gitu. Gitu. Ya tinggal milih doang sih. Cuman itu tadi sih mengenai pemilihan itu juga nggak gampang. Ya nanti dilihat aja sih mana yang jauh, yang benar-benar serius sama kamu yang mana, dan upaya yang punya upaya keras untuk kamu mana itu nanti kerasa juga kok kayak gitu. Dan di sini yang saya rasakan ada energi jodoh juga ya, energi jodoh. Kenapa? Karena jodoh wis urusan Gusti Allah lah. Saya nggak akan mungkin tahu soal itu. Itu rahasia alam ya. Saya hanya bisa merasakan berdasarkan energi doang di sini. Gitu, energi jodoh ini ya ada sebagian di antara kamu bertemu dengan seseorang yang ini sepertinya sudah twin flame kamu gitu loh. Ya. Ya walaupun perjalanan kamu sama dia terkadang ya ribut lah, inilah wajar lah, namanya juga cinta ya. Kadang ya ribut masalah itu bumbu-bumbu cinta sih. Kayak gitu ya Lur ya. Oke, selanjutnya di sini. Ya semoga aja sih ya untuk teman-teman. Ini kalau ada ya, tapi kan nggak semua sih. Ini hanya beberapa di antara Taurus yang dihadapkan oleh pilihan gitu. Bingung mau milih yang mana karena semuanya kok kayaknya baik semua, bagus semua gitu. Ya nanti kamu berdoa aja sih, biar semesta ngasih tahu mana yang bagus dan enggak. Kayak gitu. Dan selanjutnya tak kasih clue lagi untuk Taurus di minggu ini. Kepekaan batinmu tinggi. Ya, tadi masalah aura itu sudah saya bahas. Ya, aura daya tarik ya. Aura daya tarik itu untuk Taurus kerasa banget di sini. Jadi wajar aja kalau ya mungkin lebih dari satu orang yang naksir sebenarnya sama kamu, yang mencoba deketin kamu kayak gitu. Nah, kemudian di sini mengenai energi batin kamu nih. Ya, energi batin ini lebih kepada intuisi. Intuisi artinya kata hati, gitu. Jadi untuk Taurus, ini bisa positif bisa negatif sih. Saya jelasin dulu ya. Hati-hati dengan apa yang kamu rasakan, gitu. Ya kalau kamu bisa positive thinking, ya berpikir positif, ya insya Allah ya energi positif juga yang akan hadir nantinya. Cuman kalau kamu negative thinking, overthinking, cemas minta ampun, takutnya ampun-ampunan, ya itu akan menarik energi yang nggak baik. Kayak gitu. Jadi hati-hati ya. Sebelumnya di readingan sebelum juga mungkin sudah saya sampaikan, saya lupa ingat ya. Tahun ini tahun karma. Artinya tahun karma adalah apapun yang kita lakukan, baik dan tidak baiknya itu cepat sekali terbalas. Lebih cepat terbalas itu. Clue-nya dirasakan sendirilah. Karena saya sudah nyampaikan clue itu dari Januari kemarin. Di readingan Januari kayaknya sudah saya sampaikan, dan di sini saya ulas lagi untuk mengingatkan saja. Mungkin ada yang baru ketemu channel ini ya, kayak gitu. Tahun ini tahun karma, makanya banyak-banyak berbuat baik aja sih.
Dan hati-hati, jangan selalu berprasangka buruk, jangan terlalu seuzon dengan sang pencipta mungkin, atau manusia gitu. Ya, saya khawatirnya nanti itu tadi, karma itu cepat. Gitu. Tapi ya, sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang harus kamu takuti, enggak. Kalau kamu udah tahu, oh ternyata ini cepat nih ya, makanya banyak-banyak perbuatan baik, ya rajin-rajin ibadah, udah gitu aja sih. Berpikir yang jernih, tenangin diri kamu, udah. Di minggu ini ya dunia ini terasa milik Taurus gitu, artinya ketenangan menyertai Taurus gitu. Ya mengenai problem-problem ya semua orang pasti punya masalah sih. Cuman situasimu di minggu ini sih lebih enak aja sih. Insya Allah lebih banyak kedamaian sih ya untuk Taurusnya. Ya semoga teman-teman semuanya dilancarkan segala sesuatu urusannya, rezekinya, amin. Semoga di bulan ini banyak hidayah yang hadir kepada dirimu, sehingga dirimu bisa lebih adem, bisa lebih anteng lagi menjalani segala sesuatu hal. Ya, yes, dirasakan sendiri nantinya ya. Kayak gitu. Oke, ini yang bisa kupas ya untuk Taurus. Semoga kedepannya semuanya bisa baik ya, amin. Saya hanya bisa mendoakan sih. Oke, nanti kalau udah clear semua zodiak ini, itu terakhir nanti di Aquarius ya. Kalau Aquarius sudah tayang, nanti kita muter lagi ke Libra, Taurus, dan seterusnya. Setelah ini kita masuk ke bulan berikutnya nih pembahasannya ya. Oke, Taurus, ini yang bisa aku sampaikan. Semoga ibadah teman-teman semuanya berjalan lancar, amin. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Bye-bye.